Oke, nah kita akan coba lihat di soal yang pertama ya. Kita bahas di sini ditentukan nilai A sama dengan 9, B sama dengan 16, dan C sama dengan 36. Nilai dari akar dari A pangkat min sepertiga, B pangkat min setengah, kemudian dikali C pangkat 3 sama dengan titik-titik 1, 3, 9, 12, 18. Nah, oke, kita akan coba jawab. Adik-adik lihat ya. Nah, di sini ingat kalau dikatakan akar dari suatu bilangan, maka itu sama dengan A pangkat 1/2. Nah, kemudian ketika A pangkat M dipangkatkan dengan N, maka ini menjadi A pangkat M kali N. Kemudian A dikali B dikali C, kalau dipangkatkan dengan suatu bilangan, maka ini menjadi A pangkat M kali B pangkat M kali C pangkat M. Seperti itu. Nah, berarti dari sini kita akan dapat selesaikan. Jadinya kan akar dari A pangkat min sepertiga, kemudian B pangkat min setengah ya, min setengah itu ya, nanti kita coba cek, C kemudian di pangkat 3. Nah, ini boleh kita buat menjadi A pangkat min sepertiga, B pangkat min setengah kali C. Ini kemudian kita pangkatkan langsung dengan 3/2 ya. Nah, 3/2. Karena tadi ini kan A pangkat setengah tadi kan kita buat. Nah, berarti ini jadinya A pangkat min sepertiga pangkat dengan 3/2 kali B pangkat min setengah. Di sini kita buat 3/2, kemudian C pangkat 3/2. Nah, ini jadinya A pangkat. Nah, ini bisa kita coret jadi A pangkat min setengah. Kemudian ini jadi B pangkat min 3/4 kali C pangkat 3/2. Nah, ini bisa dibuat jadinya C pangkat 3/2 per. Nah, kalau ini negatif tadi kita buat ya. Berarti jadi A pangkat setengah ke bawah B pangkat 3/4. Nah, C-nya itu kan 36 kan. Jadi 36 pangkat 3/2 per A-nya 9 pangkat setengah kali B-nya 16 pangkat 3/4. Ini jadinya 6 pangkat 2 pangkat 3/2 per 3 pangkat 2 pangkat setengah, kemudian 2 pangkat 4 pangkat 3/4. Nah, jadi dari sini bisa kita coret ini. Nah, ini kita coret, ini kita coret. Nah, saya buat di sini aja. Jadi 6 pangkat 3 per, ya kan? 3 kali 2 pangkat 3 gitu. Berarti kan sama dengan ini 216 ya dibagi dengan 3 kali 8 ya. Berarti dari sini kita buat 216 dibagi dengan 24. Nah, kalau kita buat ini berarti 216 dibagi 24 berarti hasilnya 9 ya. Jadi jawabannya itu adalah option C gitu ya. Nah, bisa dipahami kira-kira adik-adik ya. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, berikutnya kita lihat ya. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat 6x kuadrat dikurang 2x plus 3 sama dengan 0 adalah 3, 2, setengah, min setengah, 2 ya, ini 2. Nah, jadi di sini kita, ini min 2 ya. Nah, berarti ini kita bisa jawab jadinya 6x kuadrat dikurang 2x plus 3 sama dengan 0. Nah, jadi kalau akar-akarnya ini x1, x2 gitu kan.
Nah, kalau kita ingat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Akar-akar misalnya alfa dan beta. Jadi yang ditanya itu misalnya alfa tambah beta. Alfa tambah beta itu apa? Min B dibagi A. Inilah namanya jumlah akar-akar gitu. Jadi jumlah akar-akar itu yang ini. Sedangkan alfa kali beta itu adalah C dibagi A. Ini namanya hasil kali akar-akar gitu. Oke. Nah, jadi kita gunakan yang ini. Maka dari soal ini A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat gitu. Sedangkan B-nya itu koefisien X, sedangkan C-nya itu adalah konstanta, ya, berarti 3. Nah, kalau misalnya yang ditanya adalah hasil kali, berarti X1 kali X2, atau juga boleh alfa kali beta, sama aja. Nah, ini kan jadi C dibagi A gitu kan. C dibagi A, berarti 3 dibagi 6, yaitu setengah. Jadi jawabannya itu adalah option C, gitu ya. Nah, jadi ingat, kalau ditanya nanti hasil kali seperti ini, tapi kalau ditanya misalnya jumlah akar-akar, berarti kita buat min B dibagi A. Nah, min B jadinya min 2 per 6. Jadi 2 per 6 sama-sama kita bagi 2 1/3 gitu. Oke, nah itu dia untuk soal nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut lagi. Nah, lihat di sini persamaan kuadrat X kuadrat ditambah M kurang 2X plus 9 sama dengan 0. Akar-akar nyata. Nilai M yang memenuhi adalah M lebih kecil sama dengan min 4 atau M lebih besar sama dengan 8. M lebih kecil sama dengan min 8 atau M lebih besar sama dengan 4. M lebih kecil sama dengan min 4 atau M lebih besar sama dengan 10. M lebih besar sama dengan min 4 lebih kecil sama dengan 8. M lebih besar sama dengan min 8 lebih kecil sama dengan 4. Nah, oke, baik. Nah, di sini ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah M kurang 2X plus 9 sama dengan 0. Nah, katanya akar-akarnya nyata. Nah, jadi akar-akar X1 dan X2 ini merupakan akar nyata, atau kalau dikatakan akar nyata itu berarti dia real. Nah, berarti di sini ingat syarat daripada akar real ya, kalau dikatakan real maka diskriminan harus lebih besar sama dengan 0. Nah, apa itu diskriminan? Diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Jadi B kuadrat dikurang 4AC. Nah, jadi dari konsep yang di soal sebelumnya berarti A-nya ini harus kita cari, A-nya 1. B-nya ini yang koefisien X-nya, berarti M kurang 2. Sedangkan C-nya berarti 9 gitu. Jadi D lebih besar sama dengan 0. Berarti kita buat M kurang 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 9. Selanjutnya berarti ini M kurang 2 kuadrat, berarti artinya M kurang 2 dikali M kurang 2. Kalau adik-adik belum paham, kita buat aja gini. Dikurang 36 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini kalikan M kali M, M kuadrat. Nah, ini kemarin min 2M. Ini kemarin min 2M. Nah, ini jadi plus 4 dikurang 36 lebih besar sama dengan 0. Tapi kalau gampangnya, adik-adik boleh langsung ingat ini aja. M kuadrat. Ya, 2 kali M kali min 2. Min 4M. Min 2 kuadrat plus 4. Jadi sama aja. Ini jadi M kuadrat kurang 4M plus, ini kan jadinya plus 4 kurang 36 gitu kan. Berarti M kuadrat kurang 4M. Berarti min 32. Benar ya? Nah, berarti M kurang 8. M plus 4 lebih besar sama dengan 0. Yang artinya berarti M-nya ini 8. Kemudian M-nya adalah negatif 4. Jadi di sini yang kita pilih yang 8 sama yang negatif 4. Jadi kalau nggak ada misalnya yang bukan itu, hapus saja. Nah, ini salah. Ini jelas salah. Nah, ini kemungkinan ya. Nah, kan. Nah, tetapi kalau misalnya di sini ada tanda lebih besar seperti ini, carilah yang menggunakan kata atau gitu. Jadi dari sini gampang aja, berarti jawabannya M lebih kecil sama dengan dari yang terkecil atau M lebih besar sama dengan 8.
Jadi jawabannya itu adalah option A gitu ya. Nah, jadi kalau ada lebih besar pilih pakai A, atau kalau misalnya tadinya ini tandanya lebih kecil maka kita pilih pasti yang ini, yang D gitu. Seperti itu kira-kira ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami oleh dari kami semua. Nah, next soal berikutnya. Oke, kita lanjut di soal nomor 4 ya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 dikurang 5x per x kurang 2 lebih besar sama dengan 3 adalah himpunan x di mana x lebih besar sama dengan 1 lebih kecil 2, x lebih besar sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 2, lebih besar sama dengan 1 lebih kecil sama dengan 2, c x lebih kecil 1, d x lebih besar dari 2 atau x kurang dari sama dengan 1, x lebih besar sama dengan 2 atau x lebih kecil sama dengan 1. Nah, jadi kita akan coba jawab. Nah, 2 dikurang 5x dibagi dengan x kurang 2 lebih besar sama dengan 3. Nah, jadi ini kita harus selesaikan dengan memindahkan ini ke ruas kanan, ke ruas kiri ya. Jadi seperti ini. Nah, 2 kurang 5x per x kurang 2 ini kita samakan penyebutnya. Nah, jadi gini ya. Jadi samakan penyebut, oke? Nah, kemudian kita bisa operasikan karena penyebutnya sama. Nah, kan jadi gini nih. Oke. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan, berarti 2 kurang 5x min 3 kali x min 3x min 3 kali min 2 berarti 6 per x kurang 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini jadinya kan min 8x plus 8 per x kurang 2 lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, berarti ini nggak boleh negatif koefisien x-nya, maka ini kita kali dengan negatif, jadinya 8x minus 8 per x kurang 2, ini berubah tandanya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini bisa kita buat jadinya berarti kan 8x kurang 8 sama dengan 0, berarti x-nya itu 1. Nah, kemudian x-nya di sini 2 gitu. Nah, dari mana x-nya 2? Karena x kurang 2 harus juga 0, berarti x-nya 2, pembuat 0-nya ya. Nah, dari sini. Oke. Nah, ini juga sudah tadi. Berarti kita memilih 1 dan 2. Di luar dari situ kita harus hapus gitu. Nah, ternyata semuanya sama. Ya, 1 dan 2. Nah, lihat. Di sini tandanya apa? Tandanya lebih kecil. Kalau lebih kecil dia berarti kita pilih yang menggunakan interval. Jadi kita hapus yang tanda atau seperti ini, hapus. Jadi kita memilih yang ada interval. Ini enggak interval. Jadi tinggal ini. Nah, baru kemudian di sini tandanya kan ada lebih kecil sama dengan. Nah, berarti kita buat gini. Dia sebenarnya jawabannya seperti ini ya. Nah, di sini yang terkecil, di sini yang terbesar. Nah, kemudian lihat. Yang di penyebut jangan dikasih tanda sama dengan, berarti x kurang 2 kan di penyebutnya, di mana x-nya tadi 2. Jadi x-nya yang 2 itu tidak bisa kita kasih tanda seperti ini, kita hanya buat ini. Kenapa? Kalau nanti dia misalnya kita buat sama dengan 2, maka penyebutnya nanti 0. Maka pertidaksamaan itu jadi salah. Atau ini kan jadi pecahan-pecahan, itu kan nggak boleh dia penyebutnya 0 gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah option A. Gitu kira-kira, paham ya? Nah, adik boleh memahami. Nah, ingat tadi cara mencari jawabannya tidak diberikan sama dengan karena dia berada pada penyebut ya. Nah, faktor pembuat nolnya tadi itu ada di penyebut. Nah, oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Suatu fungsi kuadrat fx mempunyai nilai maksimum 5 untuk x sama dengan 2. Sedangkan f4 sama dengan 3. Fungsi kuadrat tersebut adalah fx sama dengan min setengah x kuadrat plus 2x plus 3. Fx sama dengan min setengah x kuadrat kurang 2x kurang 3. Fx sama dengan min setengah x kuadrat min 2x kurang 3. Fx sama dengan min 2x kuadrat plus 2x plus 3. Fx sama dengan min 2x kuadrat plus 8x minus 3. Oke, kita akan coba jawab. Nah, jadi di sini ada fungsi fx-nya ya. Nah, ini yang ditanyanya nanti, di mana f4-nya katanya 3. Dia maksimum dia 5 katanya. Berarti maksimumnya 5 ketika x-nya
2. Berarti namanya Y puncak lah ini. Y puncaknya 5, X puncaknya 2 gitu. Nah, berarti maksimum, kalau dikatakan maksimum berarti parabola itu pasti terbalik gitu, terbalik. Berarti jelas kalau ingat, kalau dia parabolanya terbalik maka A-nya lebih kecil 0. Jadi dari sini nih, Y sama dengan AX kuadrat tambah BX ditambah C. Jadi A-nya ini, koefisien daripada X kuadrat ini harus lebih kecil daripada 0. Dari situ kita tahu, makanya semuanya ini koefisien X kuadratnya negatif, 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 negatif gitu. Kalau dari yang positif pasti udah kita coret gitu. Paham ya? Nah, oke, sekarang kita lihat. F4-nya katanya adalah 3 kan? Berarti kita lanjut di sini. Kita ingat konsep Y sama dengan A dikali X kurang X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Nah, Y-nya berarti yang ini, yang 3. Nah, karena kan F4 sama dengan 3, artinya X-nya 4, Y-nya 3 gitu. Nah, masukkan aja ini 3 sama dengan A. Nah, X-nya di sini kan 4, kurang. X puncaknya 2. Sedangkan Y puncaknya itu tadi 5. Jadi di sini 3 sama dengan A 2 kuadrat tambah 5. Nah, 3 dikurang 5 min 2 ini jadi 4A. Maka A-nya adalah min 2 bagi 4, ya min setengah. Jadi jelas yang ini D dan E salah gitu. Jadi yang benar itu pastilah A. Antara A dan BC gitu ya. Oke, maka kita lihat A-nya sudah kita temukan. Nah, kembalikan dia ke soal. Nah, kembalikan lagi dia kemari tadi yang awal ini. Tapi jangan kita ganti huruf X dan Y-nya. Berarti Y-nya kita tetapkan, A-nya min setengah, X-nya jangan kita ganti. Nah, ini Y puncaknya kita ganti. Nah, yang Y sama X yang enggak, oke? Jangan. Nah, jadi Y sama dengan min setengah. Ini jadinya X kurang 2 kuadrat kan, X kurang 2 kali X kurang 2. Adik-adik boleh kalikan, ini jadinya X kuadrat 4X plus 4 plus 5. Nah, ini jadinya min setengah X kuadrat, Y sama dengan min setengah X kuadrat. Ini jadi plus 2X, kemudian kurang 2 plus 5. Min setengah X kuadrat plus 2X tambah 3. Jadi plus 2X plus 3. Yes, opsinya adalah option A ya. Nah, itu dia untuk soal persiapan ujian mandiri Poltekkes. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Bimbel Star Ed.